Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruby Syahira dengan NIM 230342224. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, Rombel A. Di sini saya ingin mengerjakan tugas akhir UAS Mutalaah dan mengambil tema Al-Atfalu wal Qiraah. Bismillah, al-atfalu wal qiraah. Al-qiraatu miftahu min mafatihil ma'rifah. وهي من أهم أسباب تقدم المجتمعات ففيها مجالسة للكتاب والعلماء ومعرفة بأخبار السلفين والمعاصرين وعلومهم والأمر بالقراءة هو أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق العلق آية أول ويحرص المربون على تعليم الأطفال القراءة في وقت مبكر من أعمارهم وعادة القراءة لدى الأطفال تمر بمراحل. Anak-anak dan bacaan. Membaca itu merupakan suatu kunci pengetahuan dan dia salah satu dari sebab-sebab penting kemajuan masyarakat. Jadi membaca itu merupakan kunci pengetahuan dan salah satu sebab penting kemajuan masyarakat. Di dalamnya terdapat interaksi antara para penulis dan ilmuwan. Dan di sana juga ada pengetahuan kondisi bagaimana orang-orang zaman dahulu, kemudian orang-orang modern, dan ilmu-ilmu tentang mereka. Nah, perintah membaca itu merupakan wahyu pertama Rasulullah SAW yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu surat Al-Alaq ayat pertama. Dan para pendidik bersemangat dalam mengajarkan membaca bagi anak-anak di usianya yang masih awal. Dan kebiasaan membaca pada anak itu punya beberapa tahapan. Al-ula marhalatu tanawuli bil yadi wa tabda'u fil 'amil awal min hayati tifl fayudhiru ihtimaman 'abiran bil kutub fayadha'uha fi famihi wa yantazi'u al-awraq wa yumazziquha wa liyaktasiba at-tiflu hadhihi al-khibrah يمكن أن نضع بين يديه أوراقا من مجلات قديمة. Yang pertama, tahap pertama itu ada tahap memegang dengan tangan. Ini merupakan tahap pertama di tahun pertama kehidupan seorang anak. Anak mempunyai ihtimam, kepedulian atau perhatian yang sangat kepada buku-buku, maka anak akan melakukan untuk meletakkan buku-buku tersebut di mulutnya, seperti menciumnya atau lain sebagainya, kadang memasukkan ke mulut, begitu yang biasa dilakukan oleh seorang anak, atau mengambil kertas dan merobeknya. Kemudian anak-anak, untuk bisa mendapatkan pengalaman ini, kita bisa meletakkan kertas di antara kedua tangannya. Kertas-kertas yang digunakan bisa dari kertas-kertas majalah lama. Athani marhalatul isyarati ila suwari indama yablughu tiflu syahrul khamis asyara minal umur fayansha'u lada as-saghiri ihtimamun syadidun بالصور والكتب وتقوم الأم بدور رئيس في هذه المرحلة حيث تقوم بتقليب صفحات الكتاب وطفلها ينظر. Tahap yang kedua merupakan tahap menunjuk gambar, yaitu tahap umur 15 bulan. Di sini anak punya perhatian kepada gambar-gambar yang ada pada buku-buku. Nah, di sini peran ibu sangat penting karena ibu bertugas untuk membolak-balik halaman pada buku, sehingga anak bisa melihat gambarnya. الثالث مرحلة تسمية الأشياء وتبدأ في الشهر الثامن عشر من أمور الطفل فيبدأ الطفل في استعمال كلمة يأخذها من معاني الصور وهذا يساعده على زيادة حصيلته اللغوية إنه يشير إلى الصور ويسميها هذا جمل هذه سيارة ويسأل أمه ما هذا. Tahap ketiga itu merupakan masa penamaan segala sesuatu. Jadi di umur 18 bulan, anak akan mulai menggunakan kata-kata yang dia lihat pada gambar. Itu akan membantu menambah
perbendaharaan kosakatanya atau perbendaharaan bahasanya. Nah, misal dia menunjuk pada gambar, terus dia memberi nama. Misal ini, hada jamalun, ini unta. Kemudian hadihi sayyaratun, ini mobil. Dan dia akan mulai bertanya pada ibunya, ini apa? Summa ar-rabi' مرحلة حب القصص القصيرة السهلة وتبدأ بعد أن يتم العامين من عمره وفيها يسمي الطفل عملية النظر إلى الكتاب قراءة كما يحب أن يسمع قصة عن كل صورة وفي هذه السن يبدأ الأطفال بإدراك الحروف على أنها أشياء في الصفحات. Yang keempat itu tahap masa anak mulai menyukai cerita-cerita pendek yang mudah. Dimulai pada usia 2 tahun. Anak akan proses di mana anak melihat pada buku itu bisa disebut dengan proses membaca. Seperti halnya anak udah mulai menyukai kisah-kisah yang ada pada setiap gambar. Nah, pada tahun ini anak udah mulai mengenal huruf yang ada pada setiap halaman. الخامس مرحلة البحث عن المعاني وتبدأ بعد عامين ونصف العام أو 3 أعوام وفيها تبدو الصور للطفل وكأنها أشياء حقيقية فيها حياة فقد يمد يده ليأخذ شيئا من صورة وقد يقبل طفلا في صورة. Yang kelima adalah tahap pencarian makna, di mana pada tahap ini setelah 2,5 tahun atau sampai 3 tahun. Pada tahap ini anak akan melihat gambar yang dia lihat itu seolah-olah nyata. Maka terkadang anak akan mulai memegang gambarnya atau kemudian bahkan mencium gambar yang ada. Misal di gambar itu adalah gambar anak, dia akan mulai menciumnya. السادس مرحلة القصص وملاحظة الحروف وتبدأ بعد منتصف العام الرابع من عمر الطفل فيكتسب الطفل قدرة على تفسير الصور وتعليق عليها كما يبدأ الاهتمام بأشكال الحروف بمثل الاهتمام بالصور. Tahap ke-6 itu merupakan masa kisah dan pengenalan huruf atau memperhatikan huruf. Ini dimulai pada usia pertengahan tahun keempat dari umur seorang anak. Anak akan mulai belajar menafsirkan kosakata, belajar menafsirkan gambar dan memberinya komentar. Seperti halnya anak mulai perhatian kepada bentuk-bentuk huruf dan gambar. As-sabi marhalatu idrakil alaqati bainan nas was-surah تبدأ في الخامسة من الأمور فيجد فيها الطفل متعة في مصاحبته غيره لهذا تزداد مهارته الاجتماعية وفي هذه المرحلة يجد الطفل متعة في كل ما يثير الضحك وخصوصا الصور الهزلية. Tahap ketujuh ini merupakan tahap anak mulai menghubungkan antara teks dan gambar. Ini terjadi pada umur 5 tahun. Anak akan mulai berinteraksi dengan temannya, kemudian di sini akan bertambah juga kemampuan bersosialisasinya. Dan wa fi hadhil marhalah yajidu at-tiflu mut'atan fi kulli ma yusir ad-dhahik. Anak akan mulai kesenangan dari semua yang membuat dia tertawa, terutama pada gambar-gambar yang lucu. Marhalatuk tisa bil adati ra'isati lil qira'ah wa tabda'u fi sinni sadisah min umuri tifl fayusbihu tiflu qadiran ala mumarasatil amaliyatil fikriyah walidha kanat hadhihi sinnu hiya al-mula'imah lidukhulil madrasati bifadli ma yatakawwanu ladaihi min mafhumatin limurunati zakaih. Yang ke-8 adalah masa anak akan mendapatkan kebiasaan-kebiasaan utama dari membaca. Di umur 6 itu anak akan mulai berpikir, mulai mengalami proses berpikir, kemudian pada tahun ini adalah tahun yang cocok untuk anak bisa masuk ke sekolah.
Karena di sini udah mulai tercipta kemampuan anak dalam berpikir. Pemahamannya dalam fleksibilitas kecerdasannya itu sudah mulai tercipta. Atas yang marhalat تزدياد قدرة الطفل على الانتباه ومعرفة البيئة المحيطة به وتبدأ من سن 7 وحتى 13 فيها يحب الطفل أن يعرف ما وراء الظواهر الواقعية التي خبرها بنفسه في بيئته فيلجأ إلى بيئة الخيال ولكنه يصبح قادرا على تمييز القصص بعضها عن بعض وبين ما هو خيالي وما هو غير خيالي. Tahap ke-9 itu merupakan kesadaran anak itu mulai meningkat. Tingkat kesadaran anak itu mulai meningkat, itu usia 7-13 tahun. Nah, di masa ini anak mulai mengenal lingkungannya sendiri. Terus anak juga udah tahu soal khayalan. Nah, tetap dia udah bisa tahu bedanya mana yang khayalan dan mana yang bukan. Dia udah bisa bedain cerita satu dengan cerita yang lain. Baik itu dia mau berkhayal atau enggak. Summa al-ashir مرحلة التحول الواضح من الخيال إلى الواقع وتبدأ في السن 9 فيحب الأولاد قراءة قصص الجوالة والقصص التي تتناول حياة الأولاد. Yang ke-10 ini merupakan tahap perpindahan dari yang jelas, ini akan masa perpindahan yang jelas dari khayalan menuju kenyataan. Itu dimulai dari usia 9 tahun. Nah, pada ini anak-anak mulai membaca kisah-kisah petualangan atau yang berhubungan dengan kehidupan anak. Al-akhir مرحلة التقليل من القصص الخيالية وهي من سن 10 إلى 11 ولذا نجد أولادا يعجبون كثيرا بالأبطال والمغامرين ويحاول تقليدهم بينما يظل اهتمام البنات متعلقا بقصص الرحلة وعادة البلاد الأخرى لذا يجب أن نختار لهم الموضوعات التي لا تتنافى مع قيمنا والأخلاقنا الإسلامية. Yang terakhir atau yang ke-11 ini adalah tahap di mana anak-anak udah benar pengurangan terhadap kisah-kisah khayalan itu dimulai dari usia 10-11 tahun. Nah, anak-anak akan mulai takjub terhadap kisah-kisah pahlawan dan orang-orang sakti, sehingga anak-anak akan meniru cara gaya mereka. Sedangkan kalau anak perempuan sendiri, itu sukanya sama cerita perjalanan atau kisah-kisah yang berhubungan dengan negeri lain. Nah, karena hal ini, maka wajib bagi kita untuk bisa memilih judul-judul yang bagus untuk anak, yang berkaitan dengan nilai-nilai dan akhlak-akhlak Islam. Jadi tidak bertentangan dengan kedua itu. Nah, begitulah penjelasan terkait al-atfal wal qiraah. Syukran wa jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.